Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus sama wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamal fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, ibu bapak, jamaah tauhid rahimakumullah. Kehidupan yang kita jalani di alam dunia atau di alam syahadah ini, hendaklah kita tahu dengan diri supaya kita bisa ma'rifatullah atau mengenal akan Allah. Orang yang telah mampu mengenal hakikat dirinya, ia telah mengenal akan Tuhannya. Mudah-mudahan mereka tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, dari mana asalnya dan kemana pulang dan kembalinya. Inilah orang yang telah mampu memahami dan membuktikan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Akan tetapi orang yang tidak mau mengenal hakikat dirinya, sehingga ia tidak ma'rifatullah, tidak mengenal akan Allah, maka ia termasuk orang-orang yang sombong dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka lah orang yang berada dalam kebutaan sepanjang hayatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah yang Allah utarakan dalam surat Bani Israil ayat 72. Wa man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang hidup di alam dunia ini dalam keadaan buta, maka di akhirat juga Allah bangkitkan dalam keadaan buta dan tersesatlah jalannya. Buta yang dimaksudkan Allah di dalam ayat ini bukanlah buta mata di kepala, tapi buta mata hati yang ada di dalam dada. Inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang kami maksudkan, kata Allah, buta itu bukanlah buta mata di kepala, tapi buta mata hati yang ada di dalam dada. Jikalau kita tidak mengenal akan Rabb, Tuhan yang menciptakan alam dan menjadikan diri kita, maka disitulah Allah mengatakan kita dalam keadaan buta. Orang yang buta itulah yang tersesat. Tempat orang yang tersesat adalah di neraka. Maka ini yang Allah katakan sebagai orang-orang yang sombong karena musnahkan ayat-ayatnya. Inilah yang kita coba untuk memahami makna surat Al-A'raf ayat 40 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mampu memahami makna yang tersirat di balik yang tersurat dari firman Allah ini. Jadi untuk lebih pahamnya kita
Qulunal jannata hatta yalijal jamal bisa khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Kita coba dulu Bapak Ibu untuk mengartikannya. Innal ladzina kazzabu. Apa artinya Bu? Innal ladzina. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta. Wow dengan alif itu mereka berdusta mereka. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Wastakbaru anha. Wastakbaru apa? Dan sombong mereka. Anha, daripadanya. La tufattahu lahum. La tidak tufatahu buka. Jadi tidak dibuka lahum bagi mereka abwaabus sama, pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata, dan tidaklah mereka masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamal, sehingga yalijal apa? Yalijal masuk. Nah, masuk sehingga masuk jamal onta fi samil khiyat, fi apa? Fi nahnu fil qa'ah, di dalam samil khiyat. Sami apa? Lubang. Khiyat jarum, sehingga masuk onta itu ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, kami membalas, najzi membalas orang-orang yang berbuat dosa. Jadi ayat ini Bapak Ibu, ini menceritakan kepada kita bahwa Allah menjelaskan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, kemudian mereka sombong, bagi mereka itu tidak kami bukakan pintu-pintu langit, kata Allah. Jadi yang tidak dibukakan oleh Allah pintu langit itu dua di sini. Pertama, kazzabu bi ayatina, orang yang berdusta dengan ayat Allah. Nah, ayat Allah ini kalau kita pecah dia, ayat Allah ini Bapak Ibu nih, itu ada dua, ya. Ada namanya ayat kauliyah. Yang kedua ada namanya ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu apa tuh Pak? Ayat kauliyah artinya lah dulu. Nah, kalau nggak tahu kauliyah itu apa artinya? Hah? Arti ayat kauliyah, artinya aja lah kauliyah. Kaulun qala Rasulullah. Ya. Apa itu ayat kauliyah itu? Itulah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu disebut namanya ayat kauliyah. Ayat Al-Qur'an yang disebut sebagai ayat kauliyah itu dibagi lagi dia kepada dua. Yang pertama ada namanya ayat muhkamah. Yang kedua disebut namanya ayat mutasyabihat. Ayat muhkamah itu ayat apa, Bu? Iya, yang sudah jelas, yang tidak perlu lagi ditafsirkan, tidak perlu lagi ditakwilkan maknanya, udah jelas itu. Ini muhkamah. Sedangkan ayat mutasyabihat apa artinya? Penjelasan. Perlu penjelasan, perlu takwil.
Makanya yang mampu menakwilkan ayat mutasyabihat itu juga ada dua. Yang pertama adalah Allah. Yang kedua, yang rasihun. Kalau Allah itu udah jelas dia mampu memahami apa yang dimaksudkannya, karena itu kalam dia sendiri. Sama kalau Bapak Ibu bercerita kepada seseorang, lalu Bapak Ibu menggunakan bahasa-bahasa kias yang tahu benar makna yang dituju dari kalimat itu adalah orang yang berucap itu. Itu namanya sumber daripada sekalian sumber bicara tadi. Itulah Allah. Allah ngerti dia. Yang kedua adalah orang yang rasyihun, kata Allah. Wa ma ya'lamuna ta'wila illallahi wa rasyihuna fi ilmi. Tidak ada orang yang mampu memahami ayat mutasyabihat ini kecuali hanya Allah dan orang-orang yang rasyih ilmunya. Orang-orang yang rasyih ilmunya itu maksudnya adalah orang-orang yang diberi Allah petunjuk. Orang-orang yang diberikan Allah hidayah. Maka orang yang diberikan Allah hidayah dan petunjuk itu disebut namanya orang yang dalam ilmunya. Di situ ia telah mampu untuk melakukan komunikasi dengan Rabb-nya. Makanya Allah utarakan Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Akulah Ar-Rahman, maka tanyakanlah segala sesuatu urusanmu itu kepada aku. Syaratnya apa? Kata Allah, kalau kamu ingin bertanya kepada aku, satu, fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Serahkan dirimu kepada aku. Artinya apa? Jual diri kita ini kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah pasti mengajari kita. Allah tunjukkan makna-makna yang tersirat dari apa yang disampaikannya. Disitulah kita mampu menangkap akan rahasia-rahasia makna yang terdalam daripada firman Allah itu. Maka pantas Nabi mengutarakan wa fil ayatil Quran sab'atul butun. Satu ayat Al-Quran itu mengandung 7 makna yang tersirat, mengandung 7 makna yang tersembunyi, yang mampu mengupas rahasia-rahasia yang terdalam dari kalam Allah itu. Itulah orang yang telah dilimpahkan Allah nur petunjuk ke dalam dadanya. Yahdillahu linurihi man yasha, kata Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Allah akan menuntun hambanya, Allah akan menunjuki hambanya dengan cahayanya. Kalau Allah telah menuntun hambanya dengan cahayanya, dengan nurnya, yahdi qalbahu, maka disitulah Allah berikan ia pemahaman di dalam hatinya, mampu dia memahami apa yang dimaksudkan Allah. Cuma yang banyak terjadi sekarang ini, apabila terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kan begitu. Tapi setelah dipulangkan, dikembalikan kepada Allah dan Rasul, bukan persamaan yang diperdapat, tapi perbedaannya makin meruncing dia. Kenapa perbedaannya makin meruncing? Karena mereka memahami Al-Quran itu sesuai dengan nafsunya, agaknya, kira-kiranya, yumudikum gitu. Itu dia, karena menurut nafsu. Sedangkan Allah katakan apa? Wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu memahami ayat itu sesuai dengan nafsumu. Siapa yang mengikuti nafsunya di dalam memahami makna yang tersirat dan firman Allah,
fayudillaka an sabilillah, pastilah nafsu itu akan mengelincirkan kamu daripada jalan Allah. Jauh makna yang kita ambil dari apa yang sebenarnya dimaksudkan Allah. Jadi bukan perbedaannya yang muncul, kesamaannya yang muncul, tapi adalah perbedaan yang makin meruncing. Karena mereka memahami ayat itu dengan nafsu, tidak langsung dia dengan Allah di situ. Jadi kalau Allah memberikan petunjuk ke dalam hati kita itu, ada jalannya yang disebut namanya dengan nur. Ada yang disebut namanya dengan tajalli. Ada yang disebut namanya dengan nur binur. Ada yang disebut namanya dengan tawasul. Ada yang disebut namanya dengan syahadah. Ini Allah berikan pada hambanya yang dikehendakinya. Yahdillahu linuri mayyasha, Allah akan tuntun hambanya itu dengan petunjuknya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Inilah yang Rasyihun itu yang mampu membukakannya. Yang kedua, yaitu ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu apa artinya, Bu? Apa? Jali-jali gitu. Tiga kawan-kawan dah. Apa ayat kauniyah, Pak? Halo, Pak? Alam. Ayat kauniyah ini adalah alam. Alam ini dibagi lagi dua. Ada namanya alam kabir dan ada namanya alam shaghir. Alam kabir itu ini disebut namanya jagat raya. Bahasa kitanya dunia. Alam takabang jadi guru, buku takabang jadi sarjana. Inilah Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami telah perlihatkan tanda-tanda wujud kami kepada seluruh alam ini. Jadi alam inilah tanda-tanda untuk membaca akan kebesaran Allah. Itu disebut namanya alam kabir dunia. Yang kedua alam shaghir. Ini yang disebut namanya diri. Wa bi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Diriku ada pada dirimu, kenapa tidak kamu perhatikan, kata Tuhan. Bahwa tanda-tanda akan wujud Allah ada pada alam, ada pada diri kita. Kenapa tidak kita perhatikan? Kenapa tidak kita lihat? Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelaslah bagi kita bahwa Allah itu adalah wujud yang maha nyata dan sekalian yang nyata. Disinilah kita diberikan Allah suatu perangkat yang utuh kepada diri kita ini. Itulah orang yang telah memiliki kecerdasan rohani dan akal pikir untuk membaca ayat yang tersurat dan ayat yang tersirat. Makin dia baca alam ini, matahari, bulan, bintang beredar pada porosnya, itu ada yang mengatur, ada yang menata itu. Tidak mungkin yang namanya matahari, bulan, bintang itu beredar pada orbitnya, porosnya dengan sendirinya. Pasti ada yang mengaturnya. Allah yang mengatur alam itu sehingga bagus, indah gerakannya tadi. Kita juga Allah yang mengatur. Jangan kita mengikuti nafsu dan keinginan kita di dalam hidup ini. Hendaklah kita ini mengikuti keinginan dan kehendaknya Allah.
Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Jangan kamu mencoba-coba berbuat hidup menurut nafsumu. Tidak mampu kamu, kata Allah, enggak indah dia. Tapi hendaklah kamu hidup berbuat menurut kehendak dan maunya aku. Baru kamu hidup itu indah untuknya. Belajar kita menata batin ini untuk selalu tenggelam di dalam diri zat Tuhannya. Itu yang sebenarnya yang akan kita gapai di dalam memahami tauhid ini. Jadi kalau kita sudah mampu memahami alam kabir dan alam zahir, insya Allah itulah diri yang dalam menjadi khalifah sebagai ganti pekerjaan Allah di muka bumi ini untuk meluruskan hak hukum-hukumnya, hukum syariatnya. Berjalan kita di atas hukum Allah itu. Kalau kita sudah berjalan di atas hukum Allah, hendaklah kamu istiqomah lah di dalam berjalan itu, kata Allah. Kalau kita sudah istiqomah berjalan di atas hukum Allah, istiqomah berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah, wa yaghfir lakum, Allah pasti akan mensucikan diri kita selalu. Karena orang yang hatinya telah suci, jiwanya yang telah fitrah, di situ yang mampu merasakan bersama Allah yang tidak berjarak dan tidak berbatas. Inilah yang diungkapkan oleh Nabi Musa kepada Rabb-Nya. Wahai Allah, bagaimana jalan berjumpa denganmu ya Allah? Apa jawabanmu? Wahai Musa, orang yang mampu untuk hidup bersama aku adalah orang yang hatinya benar-benar rindu akan aku, kata Allah. Jadi kalau hati kita ini telah rindu akan Allah, rindu akan Tuhannya, disitulah kita berada dalam genggaman Allah dengan kasih sayangnya. Di situ kita dipeluk oleh Allah, dirangkul oleh Allah. Disitulah Allah mengatakan bahwa kita ini adalah jantung hatinya. Maka Allah bimbing kita selalu. Bagaimanapun dunia ini dibentangkan oleh Allah tempat ujian dan evaluasi, kita tidak akan pernah bimbang dan goncar menghadapi ujian ini, karena kita memahami yang memberi ujian itu adalah Allah yang telah memandang kita sebagai jantung hatinya. Enak kita di situ bermain. Tidak ada lagi di dalam hati itu perasaan galau, rasa resah dan gelisah, nggak ada. Karena yang mampu menangkap akan rahasia-rahasia itu, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada sesuatu musibah, ujian yang menimpa diri kita ini, melainkan itu semua telah dipilih oleh Allah dengan penuh arif dan bijaksana untuk diri kita. Allah pilih itu untuk kita. Kalau ada yang memandang ujian yang Allah berikan kepada dirinya, Allah murka, Allah marah, Allah benci, berarti hati manusia itu masih tertutup dengan debu yang tebal, sehingga ia tidak bisa membaca akan kasih sayangnya Allah kepada dirinya. Lupa dia bahwa Allah telah memandang dirinya sebagai jantung hatinya. Makanya Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Janganlah kamu mimpi kamu akan masuk ke dalam Rahman dan Rahimku, kata Allah. Jangan kamu mimpi masuk dalam surga aku kalau belum nyata ujian aku kepada dirimu. Tapi kalau udah nyata ujian Allah kepada diri kita, mampu kita memahami, memilah dan memilih. Ini datang daripada Allah yang maha kasih, yang maha cinta. Kita sikapi itu, dan tenggelamkan nur kita ini ke dalam nur zat Allah. Maka ujian itu mampu kita sikapi sebagai rahmat kasih sayangnya Allah buat diri kita.
Allah ingin mensucikan hati dan jiwa kita. Allah ingin mengangkat derajat kita menjadi Habibullah atau menjadi Auliyaillah. Sehingga kita dengan Allah itu jauh, yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuh. Innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Disitulah kita mampu selalu tenggelam hidup bersama Allah. Ketika kamu memandang, akulah yang memandang, itu di dalam matamu, kata Allah. Ketika kamu mendengar, aku yang mendengar pada telingamu. Ketika engkau berkata, aku yang berkata pada lisanmu. Ketika kamu mengetahui dan mengenal, akulah yang mengetahui dan mengenal di dalam hatimu. Ketika kamu itu hidup, akulah yang hidup di dalam jiwamu, kata Allah. Begitu Allah tadi mengutarakan dirinya kepada kita, sehingga benar-benar mampu hati dan jiwa ini merasakan hidup bersama Allah itu. Ini yang mesti dipahami di awal. Makanya orang yang tidak mengenal akan dirinya, itulah manusia yang tidak tahu diri. Kalau bahasa Jawa anak tahu duntung. Cuma Allah tidak mau menggunakan bahasa Minang, ya. Karewana bahasa Minang itu. Allah menggunakan bahasa yang halus. Allah mengajari manusia dengan kias-kias dan perumpamaan-perumpamaan. Dan Allah mengajari binatang, hewan ternak itu dengan campur. Makanya orang Minang sering dia berkias-kias dia. Kau tahu rantiang kemencucuk batang kami kok iwa mengaji, supaya tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, mampu menjadikan diri ini berita bagi keluarga dan orang lain. Tapi kalau tidak, kok tinggi main pempok, kok gadang maleno-leno, cerdik tak bisa dia becol dan pedoman, bonggak tak lo bisa diajar doh. Anakmu itu acincai namo tu, duduk lah geranak tu, meleset bahasa awak tu. Hati nggak tahu tuang kata Tuhan. Cuma rahasia ini dibukakan Allah bagi orang yang mampu memahami makna itu. Ini dia. Yang ketiga, ketika kita itu telah dipandang oleh Allah sebagai pendusta dan sombong, apa kata Allah? La tufattahu lahum abwaabus sama. Pasti itu kata Tuhan, tidak akan kami bukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit. Allah tutup pintu langit buat dirinya. Ibu pernah melihat pintu langit? Apa? Pernah? Nah, semua itu. Pintu langit itu apa maknanya itu? Jangan dipandang langit yang terjauh, tapi pandang langit yang terdekat. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib, kata Allah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat itu dengan bintang-bintang. Jadi yang Allah suruh pandang kepada kita bukan langit yang terjauh dari diri kita, tapi langit yang terdekat. Itu adalah qalbi. Makanya orang yang sombong, yang mendustakan ayat-ayat Allah, kami tutup pintu langit bagi dirinya. Itu qalbi Allah tutup. Karena qalbi inilah tangga untuk mi'raj kepada Allah. Qalbi inilah tangga untuk mi'raj kepada Allah. Jadi kalau ini telah terbuka, maka disinilah kita mampu menjadi tamu Allah. Tapi bagi orang yang sombong dan orang mendustakan ayat Allah, akan Allah bukakan pintu langit itu, tertutup hatinya ini. Karena kuncinya di sini semuanya Bapak Ibu, qulubul mu'min baitullah. Hati hambaku yang telah mukmin, yang telah kasar rindu dengan aku, disitulah tempat aku memancarkan cahaya nur pelita ke dalam hatinya.
fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Bahwa cahaya Allah itu ada di rumahnya. Mana cahaya Allah itu ada di rumahnya? Mana yang katakan rumah Allah? Baitullah. Nah, Baitullah itu kalau dipahami dia secara ilmu syariat, itulah dia di Makkah, Masjidil Haram. Itu dipahami secara syariat. Kalau dipahami secara hakikat, Baitullah inilah dia. Kalau itu secara syariat, makanya Baitullah secara syariat itu dibuat oleh Nabi Adam, dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Baitullah yang langsung Allah itu yang membuat, itulah 40 air, 40 darah, 40 daging dia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Inilah dia. Makanya cahaya Allah itu, nur Allah itu baru muncul di dalam rumahnya apabila kita ini telah mau mensucikan rumah Allah itu. Yusabbihu lahu bil ghudwi wal asal. Selalu kita mensucikan rumah Allah itu dengan menyebutnya, mengagungkan namanya, baik waktu pagi maupun waktu petang. Barulah Allah memberikan petunjuk ke dalam diri kita itu. Yang Baitullah namanya. Diperhalus dia lagi tubuh ini, inilah qulub namanya itu. Bersihkanlah hati kita itu, karena inilah tangga untuk mi'raj. Hati inilah jembatan untuk memasuki pintu langit. Makanya orang yang ditutupkan Allah pintu langit, dia tidak akan mendapatkan nur. Tertutup nur itu, Bapak Ibu. Hakikat daripada nur itu adalah hidayah. Hakikat daripada hidayah itulah ilmu. Bagaimana kita akan menjadi tamu Allah dan kekasih Allah? Nur di dalam hati ala kedua padam. Kalau lah padam nak dapat hidayah petunjuk. Kalau nak ada hidayah petunjuk, nak ada ilmu betul. Makanya Nabi katakan apa? Man amila bila ilmin dolal. Siapa yang beramal tidak berilmu, maka hampalah itu, sia-sia bakal itu. Menerawang saja itu dalam beribadah, asal sabui, asal bunyi, asal kecek, masya Allah. Maka Allah tutup pintu langit buat diri mereka. Itu adalah hatinya. Itu tuh, pintu langit itu adalah hati. Ini jembatan mi'raj. Ini tangganya ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memasuki alam batinan, sini letaknya. Kalau Bapak Ibu ingin memasuki alam malakut, sini juga letaknya. Ya. Kalau kita ingin memasuki alam surga, di sini letaknya. Kalau kita masuk ke alam neraka juga sini letaknya. Semuanya di sini. Nembus dia jalannya itu. Kalaulah pintu langit telah ditutup bagi mereka, cahaya tidak dapat bagi mereka, itu tandanya apa? Adalah wala yadkhulunal jannata. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga sehingga unta masuk ke lubang jarum. Leka mungkin rasanya Bapak Ibu untuk bisa masuk ke lubang panjai, oh? Hah? Tak bisa. Matua bandang itu tak tolong juga cucu. Apa puluh lagi untuk yang gadangnya 2 kali badan awak, 3 kali pun oleh kemasuk lu ke lubang jarumnya. Ayo nak mungkin ya. Tapi kalau lagi bisa untuk masuk ke dalam lubang jarum, alai rasanya bisa masuk surga. Kalau lagi bisa, kalau tidak, itulah haram noji, neraka tantangannya. Ya. Begitu Allah membuat perumpamaan supaya kita itu mau berpikir terhadap apa yang Allah sampaikan itu benar. Makanya jauh-jauh sebelumnya, sebelum dunia ini digulung oleh Allah, sebelum diri ini mengalami kiamat, Allah telah bukakan rahasia-rahasia
apa yang terjadi setelah kematian dan setelah kiamat. Cuma bagi orang yang buta mata hatinya, mereka tidak peduli akan hal itu. Makin disampaikan kebenaran, makin kafir dia. Bukan makin beriman, makin kafir. Inilah orang yang berpura-pura, kata Allah, pura-pura beriman. Makanya Allah ingatkan kita selalu, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebahagian hamba kami, dia mengaku-ngaku beriman kepada aku dan hari akhir, kata Allah. Sabananya mereka itu bohong, kata Tuhan. Sitina kazab. Itu bahasa Arabnya sitina kazab, penutup busuk. Sitina kazab, penutup busuk. Jangan, kata Allah. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una ila anfusahum wa ma yashkurun. Mereka mencoba lagi ingin menipu aku dan menipu hamba-hambaku yang telah kasar hati dan jiwanya, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka telah menipu diri mereka sendiri, kata Tuhan. Dia tertipu. Makanya tidak mungkin mereka itu masuk ke surga sehingga onta bisa masuk ke lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikian kami membalas orang-orang yang berbuat dosa, berbuat syirik. Itu yang kedua. Nah, jikalau kita ingin mi'raj kepada Allah, ingin bertemu kepada Allah, ayo baraja mati ya wah. Kalau lena mau mati beraja mati berarti jadi orang alai kebiasaan. Tapi kalau nak namu berarti jadi orang yang nak namu lah. Mutu qabla anta mutu, matikan dirimu sebelum dirimu mati. Lenyapkan dirimu sebelum dirimu dilenyapkan. Kemana lenyapnya? Tentu lenyapnya kepada asal mula kejadiannya. Kalau bapak ibu hidupkan korek api, tiuplah itu apinya. Kemana perginya itu? Kembali dia kepada sapi. Itu yang wak sapi. Dari ma datangnya ke situ, pulangnya di ma, hilangnya di situ dicari. Terumpai hilang di situ dicari ke situ aja nggak jumpa ya no. Hilang di situ dicari pulau ke situ kamu ya. Dari maha datang ke situ pulang kembalinya itu. Jadi awak perlu mengenal akan Allah itu supaya kita benar-benar tahu asal mula kejadian kita. Apa jalan mengenal Allah? Mengenal Allah mudah Bapak Ibu. Nggak ada orang mengenal Tuhan tuh gila orang. Bertunggu puluh, sampai puluh baru mengenal Allah. Tak lain kayak hidup bisa atau tidak? Baru ngaji lah ya. Alun cukik sampai puluh lalu matang lah dong. Nabi umur 40 itu lah jadi apa beliau? Allah jadi rasul tuh beliau tuh. Nah, umur 40 tahun kok Allah menjadi rasul. Sebelum umur 40 tadi itu, beliau tuh lah diajar, lah mengaji tuh. Lah mengaji tuh. Sampai 40 aku lah masuk kerasulan. Ciku masuk ke matangan batin dan jiwa itu, disinilah dia tak murun bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Sebelum umur 40, Rasulullah itu dari persiapan ilmu udah belajar dia. Allah yang ngajari melalui Jibril di sana. Awak tunggu puluh sampai puluh baru puluh. Kayu ke isu bisu tidak. Kadang lalu pelupo, tinggal pakai badan. Gaji dari, dia rancang aja, tuh, kita lupa dari itu. Tak bisa. Jadi kita ini jangan sedini mungkin anak-anak kita itu udah diajari tauhid, diajari dia tentang Allah. Cuma cara pendidikan kita salah. Bukan takut kepada Allah diajari, takut kepada setan. Ya itu yang terjadi. Ada setan orang, ini bantu. Anak diberikan rasa takut kepada setan, bukan takut kepada Allah. Makanya kalau kita tanya, kita lihat, kita dengar, mana orang yang banyak takut kepada Allah atau takut kepada manusia dan setan? Takut kepada manusia ya bu, takut belum kepada setan.
Nah, kepada Allah yang menciptakan manusia dan setan tak takut ya. Ada apa ya? Jadi takut kepada Allah itu yang mesti dimunculkan. Takut kepada Allah itu bukan takut lari, tapi takut kita kalau tidak mendapatkan kasih sayang dirinya. Takut kita tadi dikeluarkan dari keluarga. Itu maksudnya, itu takut. Kalau takut dengan harimau kan lari, begitu ya takut dengan Allah bukan lari. Dekati Allah itu, jadikanlah Allah itu sebagai kekasih kita. Selamat kita itu. Ini yang terjadi, ya, pengkaburan tauhid dan akidah tadi. Innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Baik kalau rumah nampak goyang-goyang dengan rumah, di mana taknya innallaha ma'ana nih? Ya, hilang itu rasanya. Karena udah terkontaminasi dia, udah diracuni batin anak-anak kita itu dengan hantu, jin dan jun. Itu dia. Ini 40 tahun. Makanya kita mesti mengenal Allah. Jadi mungkin jalan mengenal Allah itu mudah, bukan payah. Yang payah tuh yang mengenal diri, itu yang payah sebenarnya. Sama anaknya tidak ada payah kalau awak ingin bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan aku, mencari jalan keridhaan aku, lanahdiyannahum subulana, kami beri petunjuk jalan itu kepada Allah. Aku sampaikan ia kepada maksud yang sebenarnya. Kalau awaklah tahu dengan Allah, tidak ada tapi mati ni dah. Tak ada digampangkan mati. Makanya ikhlas. Berangkat dari rumah, mantapkan niat hanya untuk mengaji saja. Andai kata berangkat malam ini, lepas kita di situ. Jangan ingin dia anak bini rumah dia. Ustaz gitu, dia berangkat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya bang, tak akan bergalau, tak akan mencari orang. Kalau lantas ni sudah itu takdir Tuhan. Tak, dia mesti digampangkan dong. Mati wah, dia masih bodoh, cari lagi cewek. Dia dari gini-gini dipasangnya tuh. Ya kalau di Ambo tuh mana yang keduluan saja bu. Ini duluan Ambo belakang jadi dua itu. Ambo belakang jadi oke juga itu. Nah, dia mesti ditakbiran tuh. Dikasih tujuh banyak, tapi walaupun awak nak takbir, jangan meminta akan nanti. Berjalanlah kita. Karena Allah kata kami itu. Rindu saya mau mati Bapak Ibu. Pernah saya mengalami rindu mati itu. Mau lepas saya nih habis sholat itu. Itulah kata Allah, belum mati lagi kau arwah, masih banyak tugas kamu lagi. Ayo nak mati Pak. Gitu nanti kalau Bapak Ibu dapat petunjuk kayak gitu, antara tuh. Entar dia datang mengaji tindak itu. Perangke arigo tuh Tuhan. Cucuan lagi ya doang. Rumah masih kontraktornya baru. Anak namu dia tinggal di mana-mana. Padahal Bapak Ibu pulang saya ngaji dari Rumbai, kata Allah tahun 2012 aku harus mesti meninggalkan Pekanbaru ini. Itu pakat tua di dalam dia mau ngecek dalam lah. Bapuluh lah awak kalupa. Makan anak dia awak, makan bini dia awak, ikut kaju di kakak kan. Kata Allah, apakah aku harus tidak yakin lagi bertuhan dengan aku? Apa aku harus tidak yakin lagi bertuhan dengan aku? Kalau aku yang menyuruh kau harus untuk berangkat meninggalkan ini, jangan ragu. Anakmu, istrimu, aku yang jawab itu, aku yang jamin kata Allah. Termasuk dirimu. Apa nak ada ngiwa di situ di hotel dah, bercucu yang mata tu. Lupa itu ujian Allah. Kelas saja boleh itu. Kalau dihitung-hitung juga tahu loh Bapak Ibu, ya. Tapi disitulah kalau hati dan jiwa telah benar-benar hidup bersama Allah, tidak berjalan, tidak ada tapi matinya. Karena Allah bukakan jalannya. Mati pun adalah kenikmatan, kebahagiaan yang tersendiri. Tapi kalau alur kawin, jangan mati dulu. Nikah dulu. Capek-capek nikah. Itu sudah. Ini yang mesti dipahami. Ini konsep-konsep. Ya, tauhid tadi. Kadang kita diberi Allah bimbang dan ragu.
Dibukakan Allah kitab lu tadi, mau berapa umurmu? Ya. Rubah kitab lu ini. Apa yang kamu minta akan aku beri, Tuhan. Ini terjadi sama ibu. Mau apa yang diminta, mau berapa umur, aku beri, karena engkau adalah Habibullah, kekasihku. Tapi cobalah disuruh Tuhan kepada awak, kepada aku harus tadi diminta umur sepanjang-panjangan. Tapi itu dia ilahi anta maksudi wa ridho kamu. Wahai Allah, engkau yang aku tak cari ya Allah, dan ridhomu lah yang aku tuntut. Baru kata Allah, lepas kamu ujian kepada aku. Kalau awak cinta dunia tadi, pingin ini 1000 tahun lain. Kan begitu. Walaupun buku jalan mode itu. Iya, makanya di situ Allah katakan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu anggap elok menurut nafsu dan dirimu, menurut aku itu belum tentu baik. Elok. Minta umur panjang, minta banyak rasa, menurut awak elok kata awak. Menurut Allah tentu elok. Apa sebabnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku maha tahu sedangkan dirimu sok tahu, kata Tuhan. Panjang umur mereka, dek mereka tak ciri dalam Sarawak kok. Malu. Dan tentu di hari dan tentu di waktu kurang. Maka ikuti aja lah maunya Allah. Kalau Allah minta hari ini Bapak Ibu ikhlas itu. Ya. Ikhlas aja lah apa yang terjadi. Tidak akan masuk angin gitu, ada. Ya doa lah saya itu Pak. Nih, kok berparu masuk angin, ada ke masuk angin. Anak ambo si rasi itu 3 bulan perbantuannya bawa ke pandang doa. Insya Allah hijau gini doa. Bapak doa aja sampai subuh pulang, ada hujan-hujan. Bukan kancang belum dah kata Allah. Jangan repot, nggak akan hujan ya, you know. Bekol sampai di rumah baru hujan. Ayo tapi janji hujan tadi itu sampai di rumah dur. Itu belajar tuh, makanya jangan agak-agak melangkah tuh, mantapkan hati istiqomah kan istiqomah. Allah istaqamu ala tariqatil asqainahum an wadaqo. Sekiranya hambaku istiqomah berjalan di atas hidayah petunjuk aku limpahkan nur cahaya kepada diri, mantap hatinya berjalan. Tunduklah seluruh alam ini memberi rahmat buat diri kita. Man khaufa minallahi khaufahu kulla syai'in. Barang siapa yang telah benar-benar tunduk patuh hati dan jiwanya kepada aku, seluruh alam ini rahmat buat dirinya. Baju pakai, celana pakai, dempong siti oleh pon ke situ, jilbab, tanah, sendal, merahmati awak tuh luar biasa Bapak Ibu. Kulit, daging, darah, limpah, hati, jantung, rabu itu merahmati awak. Kenanya mengerti yang datang itu adalah Habibullah, Khalifahullah. Situ dia mau memberikan rahmat. Wahai hamba Allah, assalamualaikum, selamat jalan. Honda yang kita pakai semuanya Bapak Ibu, api, air, angin itu semuanya ngomong itu. Kalau kita itu telah benar-benar terbuka hijab, tidak ragu di situ. Kenapa? Sesuatu yang wujud selain daripada wujud Allah tidak mampu memberi mudarat kepada kita. Itu sesuatu yang wujud selain daripada Allah tidak mampu memberi mudarat. Kalau ada yang mampu memberi mudarat kepada diri kita, itu adalah dugaan kita. Sangkanya kita tuh, mampukah bayang-bayang pohon di dalam air menghambat lajunya sebuah perahu? Bayang-bayang pohon di dalam air bisa nggak menghambat lajunya sebuah perahu? Tidak bisa, Pak, bisa Bu. Bayang-bayang ya. Tapi kalau ada yang mengatakan bayang-bayang pohon di dalam air bisa menghambat laju perahu, itu adalah dugaan, sangkaannya. Itu yang fata morgana. Dan pandanglah segala sesuatu itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah dengan penuh bijaksana. Awak tinggal menjalankan dengan menggunakan akal pikir. Ya, setelah Allah beri nur. Jadi cara berpikir yang benar dan baik itu jangan dari sini bermainnya sakit kepala, mainnya dari hati. Dari hati inilah akan memunculkan nur dia ke dalam akal pikir. Hari itu dia mampu. Coba kalau dipahami di sini, muntah ya. Ustaz dulu kan Najul menghafal ayat. Rencana mau masuk Libya dulu, lembaga Islam Arab Jakarta itu, apalah ayat Quran 3 juz, dipaksa kan, dia muntah ayat. Tapi alhamdulillah, hafal dulu. Karena itu kesungguhan tadi. Jadi kebersihan itu yang mesti dijaga, ya Bapak Ibu. Jadi kenallah Allah itu dengan jalan mengenal akan diri kita, baru kita mampu memahaminya. Jalannya bagaimana? Kita ambil waktu 15 menit lagi.
awal agama itu mengenal akan Allah. Awal mula hidup beragama itu mesti kita mengenal akan Allah. Nih. Lalu bagaimana jalan mengenal Allah? Mengenal Allah itu, itulah dengan jalan mengenal akan diri. Itu yang dikatakan, ya, al-insanu sirri wa ana sirahu. Dirimu itu adalah rahasiaku dan dirikulah yang menjadi rahasia dirimu. Allah katakan, siapa yang telah mengenal akan dirinya, maka kenallah ia akan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal akan dirinya, maka kenal ia Tuhannya. Siapa yang telah mengenal akan Tuhannya, maka binasalah di dirinya. Man arofa, apa sambungannya coba? Man arofa apa? Roba, robahu, apa lagi? Fakot, arofa, jasa. Fakot, fasad jasa. Siapa yang telah mengenal akan Tuhannya, fasad jasa. Siapa yang telah mengenal akan Tuhannya, maka binasalah jasadnya. Lenyap itu maknanya, binasa itu lenyap, sirna. Kalau telah sirna jasadnya ini, maka apalagi yang terjadi Bapak Ibu? Hah? Kalau udah binasa dirinya, apa yang nyata lagi? Nyatalah tuh. Aku dia punya. Siapa yang telah binasa dirinya, lenyap keakuan dirinya, nyatalah Tuhan itu. Sinilah Allah mengatakan, kullu syai'in halikun illa wajh. Apa artinya nih? Tiap-tiap segala sesuatu sudah halikun binasa illa wajah, melainkan wajahnya. Zat itu maksudnya. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu itu fana, maka yang kekal hanyalah Allah Ta'ala. Nyatalah Tuhan itu yang bersifat laisa kamitsli syai'un mukhalafatul lil hawadis. Apanya yang nyata? Nyatalah zatnya. Lihat sifat tuh asma. Kemudian itu dia memahaminya. Karena kita mengenal Allah dengan mengenal diri, maka nyatalah afal Allah itu kemana? Tubuh. Asmanya mati. Sifatnya zatnya sir. Di situ letaknya Allah mengatakan al-insanu sirri wa ana sirrahu. Manusia itu adalah sirku dan diriku yang menjadi rahasia dirinya. Maka lenyapkanlah sir ke dalam zat ini, maka nyatalah zat Allah Ta'ala itu. Lenyapkanlah ruh ini ke dalam sifatnya, maka nyatalah sifat Allah Ta'ala itu. Lenyapkanlah hati kita dalam asmanya Allah, maka nyatalah asma Allah itu. Lenyapkanlah tubuh kita dalam afalnya Allah, maka nyatalah afal itu. Situlah letaknya yang disampaikan oleh Nabi, la tataharrakun zarah illa bismillah. Tidak bergerak benda sebesar zarah melainkan itu kuda iradat Allah yang akan nyatanya itu. Ini yang dimaksudkan dari Allah bagi Allah
Kemudian untuk Allah. Kalau memang itu dari Allah, bagi Allah dan untuk Allah, kalau dia menguji dengan sifatnya. Kalau dia memuji dengan asmanya. Dia yang memuji, dia menyembah, dia yang disembah. Tidak ada lain daripada itu lagi di situ. Situlah diletakkan la mawjud illallah. Tidak ada lagi yang mewujud pada alam, pada diri kita, melainkan hanya Allah Ta'ala di situ yang membuat. Inilah disebut namanya cerita Tuhan. Pahami, tapi Bapak Ibu jangan pula jadi Tuhan. Ya, pahami aja itu dengan baik-baik. Mudah-mudahan kita semua mampu memahami akan ilmu ini dengan kesungguhan kita dan dengan keikhlasan kita. Mudah-mudahan Allah beri kita petunjuk selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.